Selamat datang di podcast Cenil, cerita-cerita nilai. Jadi spesial banget di podcast kita hari ini, kita bakal mendatangkan narasumber yang kita impor jauh-jauh dari luar Tulungagung, bahkan dari luar pulau nih. Hai Kurnia. Halo Manda dan juga Melani. Mungkin boleh disapa dulu dong Sobat Cenil yang ada di sana. Oke, ini namanya Sobat Cenil ya? Iya, betul. Oke, halo Sobat Cenil semuanya. Kenalin, aku Kurnia Wahyudin Tias. Nah, biasanya dipanggil Kurnia, tapi kalau teman-teman di sini biasa manggil Cura, begitu. Oke, berarti kita juga boleh manggil Cura ya ini. Boleh banget. Tadi kan kita nyepil kalau narasumber kita Cura hari ini didatangkan jauh-jauh dari luar Tulungagung. Nah, asalnya dari mana sih? Nah, untuk asal asli aku mungkin teman-teman udah bisa lihat nih, kita udah berbeda kostumnya. Ini adalah salah satu batik Jambi dan aku kebetulan berasal dari Jambi. Begitu Mbak Manda dan Mbak Melani. Di Tulungagungnya ini sudah berapa lama? Kalau untuk di Tulunggagungnya ini sekarang untuk merantau, itu kan pertama kali merantau itu tahun 2023. Berarti udah 2 tahun aku merantau di sini. Tapi kalau untuk pertama kali ke Tulungagung itu tahun 2019. Wow. Itu ketika liburan ke MTS waktu itu. Oke. Cura ini kan milih Tulungagung ya. Kira-kira tujuan sama alasannya tuh apa sih? Kok milih Jawa, terutama kota Tulungagung? Oke, tujuan utamanya itu pendidikan ya pertama kali. Apalagi aku daftar di sini di UIN 1 Tulungagung. Nah, di situ. Nah, alasan yang lainnya itu karena di sini selain ada keluarga beberapa di sini, kemudian aku udah jatuh cinta banget pertama kali ke Tulungagung kan tahun 2019 ya. Nah, di situ dengan suasana yang cukup berbeda banget itu dari Jambi. Di sini kan banyak wisata alamnya, pantainya. Kalau ke wisata alam pun deket. Nah, itu salah satu yang menjadi alasan aku. Begitu. Oke, berarti di tahun 2019 kemarin datang ke sini survei langsung jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ya. Bisa dibilang gitu. Jadi selain untuk pendidikan nih ya, itu alasan yang mendasari Cura untuk ke Tulungagung tuh apa sih? Mendasari. Nah, ini tuh kayak salah satu aku itu menemukan UIN 1 itu 2 minggu mau kelulusan. Coba kayak ya ampun, aku bingung, aku pengen kuliah di Tulungagung tapi belum tahu tempatnya, aku cuma tahu daerahnya aja. Terus ayah aku menyetujui 2 minggu sebelum kelulusan baru tak cari di situ. Nah, itu sih salah satunya. Berarti itu juga pilihan yang terbaik ya. Sudah bisa kayak jawaban dari doa-doa gitu sih. Iya, mungkin salah satunya dari doa-doa itu dan udah tertarik banget sih di sini. Nah, jadi Cura kan sudah di sini dari tahun 2023 hingga saat ini berarti sekitar 2 tahun ya. Kira-kira apa sih yang terlihat berbeda sekali karakteristik orang-orang yang ada di Jawa khususnya Tulungagung dengan orang-orang yang ada di lingkungan Cura sebelumnya? Untuk pertama yang sangat berbeda itu suasananya ya Mbak Manda. Karena suasana pas aku di Jambi itu aku di lingkungan kota. Kalau di sini kayak Surabayanya gitu. Nah, jadi kalau di kota itu kan jarang seperti alam-alamnya gini. Nah, itu yang perbedaan yang sangat menonjol banget. Nah, itu untuk karakteristik sendiri orang Jawa dan juga orang Jambi itu berbeda. Kalau orang Jawa itu logatnya itu lebih halus, lebih nadanya gitu ya. Tapi kalau orang Jambi itu sebenarnya dia itu ngomong keras, ngomong besar itu nggak marah. Kadang kan sering dianggap kalau orang Jambi itu ngomong tuh nada tinggi. Ya, nada tinggi itu dibilangnya marah, padahal sebenarnya tuh enggak gitu. Cuman emang nadanya aja. Seperti mungkin kita yang banget tuh orang Medan. Itu kan Horas itu. Nah, terus itu. Nah, kalau di sini kan yang halus gitu. Nah, itu cukup berbeda. Kemudian juga untuk karakteristik lain yang aku amati itu tentang sopan santun dan juga tata keramanya. Kalau di sini kayak dibiasain, aku perhatiin ya, setiap kita ketemu orang tua di jalan ataupun bertemu dengan teman pasti menyapa. Apalagi kalau ke orang tua, orang yang lebih tua, itu pasti monggo Pak, monggo Bu gitu. Oh, oke. Pernah canggung atau malah ngerasa deket kira-kira kalau pakai bahasa Jawa sama orang-orang sekitar di sini? Iya.
Kalau untuk pertama kalinya, karena kan lidah aku nggak dibiasain dengan ayahku bahasa Jawa. Karena apa? Karena ibuku asli Jambi, nggak ngerti bahasa Jambi, masa ayahku pakai bahasa Jawa, kan nggak nyambung. Iya, Nanti benar-benar. miskomunikasi malahan. Jadi tuh untuk pertama kali di sini pakai bahasa Jawa tuh aku merasa canggung. Tapi setelah udah berbaur, berinteraksi dengan teman-teman, lingkungan sekitar, itu aku udah bisa membiasakan untuk ngomong pakai bahasa Jawa. Dan di situ aku kayak udah cocok pakai bahasa Jawa, sampai kadang aku ini loh mix bahasa Jawa sama bahasa Indonesia gitu. Oke, nah selama di sini pernah nggak sih mengalami miskomunikasi? Untuk miskomunikasi sendiri, karena kan berbeda ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Jawa kan berbagai tingkatan. Iya, tuh. benar-benar. Tingkatan ada yang bahasa Jawa ngoko sama kromo. Iya. Ini sudah banyak tahu ternyata ya. Betul banget. Ya, karena kan udah dari teman-teman gitu kan, kadang aku nggak tahu nih, aku ya tanya ini artinya apa. Nah, biar aku nggak miskomunikasi, jadi aku tanya, misalnya bahasa apa ya, pokoknya ada beberapa bahasa itu yang aku nggak tahu artinya, aku langsung tanya biar nggak miskomunikasi. Iya, betul. Kadang emang bahasa Jawa itu ada beberapa yang nggak dibahasa Indonesiain gitu kan. Betul. Iya, Ada itu aku beberapa bingung. memang, betul sekali. Kadang aku ini ya, kok nggak ada bahasa Indonesianya sih, kayak apa ya, ini bahasa Jawanya jatuh itu kan banyak banget tuh. Iya, Kayak benar. aku sampai bingung ini bentuknya kayak gini, jatuhnya itu bahasa Jawanya apa, karena berbeda-beda gitu. Jatuh ke depan, ke belakang, udah beda ya namanya. Oke. Banyak banget. Mungkin kalau untuk pengalamannya dengan orang lain ketika di luar gitu, pernah nggak sih mengalami miskomunikasi pas beli atau mungkin Pernah ada satu cerita. Aku ziarah tuh malam-malam, ziarah bareng-bareng, ziarah wali ke Sunan Kudus, itu kan di Jawa Jawa Tengah. Tengah, ya betul. Jadi kan dari tempat parkiran mobil bis menuju untuk makam Sunan Kudusnya itu kan masih pakai ojek lagi tuh malam-malam. Nah, terus itu di tengah perjalanan aku itu ingin mengasah kemampuan bahasa Jawa. Mencoba Iya, bicara pakai mencoba bahasa Jawa. Tapi di tengah-tengah itu kayak aku miskomunikasi di situ salah satunya. Nah, aku kan tanya, Pak niki pinten gitu. Pinten kan artinya berapa kan halusnya. Iya. Kalau yang apa kan piro. Nah, niki pinten Pak gitu. Terus bapaknya bilang sedoso Mbak gitu. Terus aku dalam ingatanku yang masih minim ini, aku ingatnya itu sedoso itu 20. Terus aku bilang ke bapaknya, 20.000 ya Pak? Oh mboten Mbak, 10.000. Oh Oke. nah di situ kayak terus tuh di situ kan aku ngobrol sama bapaknya, ternyata ya aku dari Jambi, ya bapaknya baru tahu juga gitu. Jadi di situ sih kayak sedoso itu di otakku itu ingatnya 20.000, tapi kan ternyata 10.000. Iya, benar. Nah untungnya bapaknya itu jujur, kalau nggak jujur kan ya wes apa 20.000-nya hilang. laib ya, benar, betul. harus mengikhlaskan. Waduh. Oke. Kura, kalau ngomongin soal lingkungan sama suasana nih, kira-kira apa sih yang ngebedain antara Jambi sama Tulungagung gitu? Oke, untuk suasananya sendiri ya Mbak Melani, ini yang cukup kerasa. Waktu itu kan aku di daerah perkotaan dan di sini tuh perdesaan. Agak desa gitu ya, desa gitu kan, desa sebetulnya ya. Nah, tapi aku nyaman di sini karena lebih kayak asri gitu suasananya. lebih nyaman di lebih sini kerasa. jadi. Kan alam-alamnya, apalagi di rumah mbahku di Tulungagung sini, depan rumahnya tuh udah langsung sawah gitu. Jadi kalau pemandangan pagi-pagi kan Oke, bagus oke, banget ya. Jadi oke. aku ya udah nyaman di sini. Nah, terus ya di sini kan suasananya juga dingin, adem gimana gitu kan. Walaupun panas di sini, tapi kan masih ada angin sepoi-sepoi gitu. Tapi kalau di Jambi kan apa ya, udah biasanya panas aja gitu. Terus ya pohon-pohonnya juga udah lumayan berkurang kalau di sana begitu. Kalau di depan rumah Mbah itu jadi bisa ngelihat sunrise dan Nah, sunset kalau- gitu. Ya kalau sunrise-nya, tapi sebelah ini sih agak bukan depan sawah banget gitu. Oh, oke. Nah, tapi kalau misalnya sunset itu bisa kita lihat, terus bagus banget itu. Di Bagus bawahnya ada banget. sawah,
bawah, terus itu ada sunsetnya di situ. Kan depan rumah itu arah selatan ya udah. Jadi angin dari selatan itu ke apa? Dalam rumah. Yang ke dalam rumah itu. Spoi gitu ya. Betul. Sejuk banget ya. Oke, kalau tadi kan perbedaan antara lingkungan sama suasana. Ya, betul. Nah, kan udah 2 tahun nih. Kira-kira pertama kali kesini, pertama kali menginjakan kaki di Tulungagung tuh ada ngerasa culture shock gak? Ada, pastinya ada. Ada. Iya, salah satu yang kerasa aku kan ini lagi jalan-jalan sama ayahku waktu itu di apa ya ke pasar, Jadi iya, kan iya. pagi-pagi mau sarapan, tuh kan ya pakai sepeda pagi-pagi mau sarapan. Terus ada satu apa ya warung gitu, tulisannya itu jual apa namanya ya rujak cingur. Oke. Cingur. Selain namanya rujak cingur, rujak Uleg. Nah di situ aku itu terbiasa di Jambi makan rujak itu rujak buah. Oh iya. Jadi pas sampai di situ kan ayahku tanya, kamu mau makan apa gitu. Terus aku bilang rujak aja gitu. Terus aku tuh berekspektasi kalau yang datang itu rujaknya rujak buah, karena di Jambi kan cuma ada rujak buah. Terus itu pas datang lah Kok gini? ada sayurannya. Ini katanya rujak gitu. Aku nggak tahu kalau itu rujak cingur gitu kan. Rujak cingur apa rujak apa nah uleg. Rujak uleg. Tahu sekali kok aku tuh nyawangi kayak apa namanya gado-gado. Oh iya, hampir sama sih ya, benar-benar. Hampir sama. Ini aku kan mau makan rujak, kamu ada gado-gado yang datang dalam hatiku gitu kan ngomong. Terus ayahku bilang ini loh namanya rujak cingur. Oh lagi ini. Jadi aku kayak ekspektasiku udah langsung jatuh gitu loh. Padahal aku pengen makan yang seger-seger gitu kan. Itu salah satu culture shocknya di makanan itu. Kerasa banget bedanya. Oke, kamu tahu nggak rujak cingur asalnya dari apa? Dari apa emang ya? Mulutnya sapi. Mulutnya sapi. Iya. Betul banget. Saya tahu kenapa mulutnya sapi. Iya, emang banyak itu. Cingur itu tuh Cingur. dari itunya, mulutnya sapi gitu. Oh gitu, tapi isinya sayuran gitu kan, Sebagai ada pelengkap lauknya. lah. Ada Kalau emang rujak lauknya. sayur tuh di sini seperti itu. Nah, selama di sini Kurnia berarti kan bisa dibilang kayak betah gitu ya. Iya. Langsung betah gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih suatu hal yang membuat Kurnia harus beradaptasi lebih lama? Mungkin dari segi makanan, taste-nya, rasanya gitu ya. Di sana lebih kuat atau mungkin gimana gitu. Ada nggak sih? Ini salah satu di sini pertama kali aku coba itu turi, bunga turi itu. Iya. Kayak di sana kan nggak ada tau. Biasanya turi itu dipakai di sini sego pecel enggak sih? Iya, betul, betul. Kan? Nah di situ pertama kali aku coba tuh kayak rasanya pahit-pahit apa ini, terus searching kan di Google ternyata turi gitu. Terus awalnya itu kayak kurang suka gitu, tapi lama-lama jadi apa ya, bisa beradaptasi dengan rasanya itu, dan sekarang ya udah suka aja. Terus di sini juga apa namanya yang aku ndak suka itu kemangi. Oke. Kemangi. Iya, aku tuh di Jambi Baunya atau kemangi. gimana? Rasanya. Harumnya rasanya. sih lumayan suka, tapi yang suka kemangi itu di rumah tuh ibuku. Aku nggak suka kemangi. Jadi kalau ada lalapan, ada kemanginya, mesti aku singkirin. Nah di situ. Terus di sini itu kan ada yang namanya terancam. Terancam apa? Terancam. Terancam kan. Di situ kan pakai kemangi kan. Iya. Jadi aku terpaksa makan kemangi kan. Dan di situ aku kalau misalnya dipakai terancam itu suka jadinya Masih bisa nerima gitu ya. masih Jadi bisa kepaksa, tapi ya akhirnya masuk juga Iya, gitu tapi ya. masuk juga. Itu salah satu apa ya? Adaptasi yang dari adaptasi segi itu makanan tadi. gitu ya. Betul. Kalau tadi kita sudah ngomongin soal suasana dan lingkungan yang ada di Tulungagung, kita sekarang akan mencicipi makanan yang mungkin hanya bisa ditemukan di Pulau Jawa. Nah, kira-kira apa aja makanannya? Ini dia. Nah, ini dia 3 makanan yang mungkin aja hanya kita temui di Pulau Jawa ya. Nantinya bisa dicicipi oleh Kurnia. Oke, bisa dimulai dari mana dulu nih? Yang paling menarik mata, kira-kira. Mata ini hijau-hijau ini apa Oke, ya? boleh. Saya penasaran deh dengan yang hijau-hijau ini. Wow. Mau pakai garpu? Iya, Oke, boleh. silakan. Terima kasih. Coba ya. Oke. Dari raut wajahnya, gimana nih rasa dari cenil ini? Oh, tahu nggak ini namanya apa? Ini Iya, namanya apa ya, Mbak? namanya kayak channel YouTube. Enggak, nama podcast kita. Oh apa? iya, cenil, Mbak. Iya, betul banget. Nah,
namanya cenil. Iya. Ini yang edisi hijau sih ya. Biasanya hijau. di Emang biasanya warna apa aja? di pasaran itu warna-warni. Ada yang bentuknya tuh kayak, kamu tahu otak-otak makanan yang digoreng. Nah, bentuknya lonjong gitu. Warnanya tuh kadang pink, ada yang putih, kayak gitu. Tapi ini dari apa? warnanya, bahannya. bahannya itu dari tepung. Oh, dari tepung tepung beras ya? Apa? Iya, mungkin Iya. ya. Soalnya kan ada nggak sih kayaknya yang apa kecil itu ya kan? Iya, Itu bentuknya kayaknya ini lagi nggak sih? Panjang sih, Nah, panjang. ini ada Ini rasanya kelapanya. gimana Kurnia? Ini rasanya enak. Ini kan biasanya makanan Jawa itu manis ya, tapi ini nggak terlalu manis, enak pas gitu loh. Maksudnya nggak kayak jenang yang apa itu loh, kan agak manis banget ya. Apa yang kayak apa itu? jenang yang biasanya buat di pernikahan, jenang manten bahasanya di sini. Oke, ini udah pas banget ini kan ada pandannya. Enak loh, ini 10/10 ini enak banget. Aku Wow. Iya. Jadi cocok untuk Cocok banget. lidah kulit jambi. ini ada kayak kelopan ya jadinya ya. Iya. Ada apa namanya? Serbu-serbu Kelapa. Ini juga lebih enak, akan lebih enak kalau dipadukan dengan gula merah. Oh iya. Nah, ini loh nih makanannya. Wah. Ini cenel, ini warna hijau dan warna putih. Ini enak banget, kalian harus coba lah. Apalagi yang warga Jambi harus coba. Nah, Recommended banget ya. Betul. Oke, kita bergeser ke yang kedua. Mau ini dicoba apa yang mana ini? nih? Ini apa ya? Kok aku penasaran. Coba dirasain dulu. Coba ya. Dua makanannya mengandung kelapa semua ya, toppingnya. Tapi kayaknya di sini orang-orang kalau masak itu mesti pakai santan ya. Iya, Ya nggak sih? kebanyakan. Salah satu apanya? Berarti emang ini sih menurutku di sini tuh orang-orang suka yang gurih-gurih gitu Nah, nggak sih? betul gitu. Coba ya. Wow, first bite nih. Tapi ini nggak manis ya. Maksudnya Iya, apa kalau itu kurang manis ya memang. kan? Ini dari apa? Dari Dari ketela. ketela. Oh, ketela, ubi, singkong gitu. Iya kan? betul, yang di ini, yang ada pohonnya, bukan yang ketela, Iya, iya, apa? Ketela ramba ya di sini, Iya, bukan iya. yang seperti itu. Gimana rasanya? Rasanya itu kayak bagi aku kayak apa ya, agak hambar gitu. Enggak, kan ini manis kan? Iya, Ini benar-benar. manis. Terus tuh yang ini enggak. Ini itu berarti iya sama ada kelapanya juga. Mungkin agak sedikit gurih karena ada di Ada kelapanya. sedikit gurih. Apa ini namanya, Mbak? Namanya gatot. Oh, gatot. Gatot, bukan gagal total ya. Beda Oke. lagi. Nah, ini loh makanannya ini. Kalau boleh di rating berapa? Ini kan 10/10. Ah, Kalau Gatot dari Kura berapa? kalau ini pertama kali aku makan ya ini ya. Iya. Kayak 8 deh kayaknya, 8/10. Oke, masih Iya. kurang cocok tapi masih oke lah ya ketika Oke. dimakan. Nah, ini pertama kalinya kayak ya enggak terlalu enggak ada manisnya kayaknya. Bagi aku. Dan kita bergeser ke makanan yang terakhir nih, berkuah-kuah makanan atau minuman ya? Minuman. Tepatnya minuman Oke, sih. tapi tetap ada isiannya. Iya. Mungkin boleh dicoba. Nih. Ini apa? Pernah tahu nggak ini namanya apa? Apa ya? Ini biasanya kalau orang Jawa nyebut minuman itu wedang ya. Wedang. Ya, betul betul betul. Wedang. Tapi Wedang. ini aku nggak tahu wedang apa ya. Namanya wedang ronde. Oh, wedang ronde. Ini lumayan Iya, banyak betul. ya isinya di sini. Ada kacang tanahnya di atas, terus ada yang identik dengan ronde itu bulat-bulatannya itu Oh, isinya iya, ada ini. kacang dan juga gula merahnya. Aku coba dulu. Di sini juga ada kali ya. tambahan jelly kebetulan. Coba bentar. Oh. Enak banget. Iya, wow, ternyata cocok ya di lidahnya Gurnia. Ini baru pertama kali nyoba di sini. Kalian coba. Astaga, astaga, astaga. Enak banget. Sebentar, itu baru kuahnya tok loh. Nanti mungkin bisa dibungkus dibawa pulang ya. Sebenarnya ronde ini tuh kuliner malam ya, minuman yang iya. biasanya tuh cocok Berat, dihidangkan ketika anget malam. gitu. Hangat. Betul. Memang didesain untuk malam hari karena disajikan dengan hangat tentunya. Coba ini ya. Ya, silahkan. Sobat cenil yang ada di rumah wajib Gula merah? coba rekomendasi dari Kurnia. Kacangnya, enak. Kayaknya aku suka semuanya. Dari kuahnya nih rasanya apa? Kayak ada jahe-jahenya anget. Kayak ada apa ya?
Kan biasa kan apa ya, wedang di Jawa aku pakai jahe-jahe gitu Oh kan. iya betul betul. Enak. Ya ini emang kuahnya Apa pakai ketagihan jahe. Cocok untuk lidah orang Jambi juga berarti. Kalau lidahku cocok. Tapi kalau Lidah ya. Belum tentu ya. Oke. Oke, oke. Berapa per 10 nih? berapa ya? 10/10 lebih sih. 11 mungkin ya. 100 per 10 ya. Nah Kurnia, dari yang sudah dicoba semuanya nih ya, mana yang menurut kamu yang paling enak nih? Menurut aku tadi udah langsung jatuh cinta kepada yang ini. Wedang ronde ya, yang nomor 1. Terus yang nomor 2? Nomor 2 cenil. Nomor 2 Terus suka cenil. banget ininya, dan nomor 3 yang ini gatot. Oke, jadi 3 hidangan yang ada di sini ini hanya perwakilan saja ya, Ya, beberapa Masih aja. banyak lagi makanan iya, yang sebentar perlu lagi ya. Kura Aku coba. harus perlu coba. Iya betul. wisata Siapa kuliner. tahu, Satu kuliner. atau mungkin untuk podcast kita ada yang part 2 dan kita bisa review makanan khas Tulungagung khususnya gitu ya. Boleh banget kapan besok-besok kita ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membincangkan banyak hal ya, tentunya mulai dari adaptasi dari segi bahasa, suasana, dan bahkan makanan yang ada di sini juga. Kira-kira dari Cura, ada yang mau disampaikan nggak sih buat Sobat Cenil yang ada di rumah? Oke, untuk Sobat Channel semua yang ada di rumah, karena ini aku pengalaman pertama merantau, kalian mungkin bisa coba merantau sebagai pengalaman baru. Dan di sini khususnya di Tulungagung itu banyak banget pelajaran yang bisa aku petik di sini, dari orang-orangnya yang ramah, kemudian ada istiadatnya, dan bahasa-bahasa yang digunakan di sini itu kan berbagai tingkatan tadi. Bagaimana cara kita berbahasa dengan orang yang lebih tua, dengan yang sebaya, ataupun dengan yang di bawah kita, itu kan ada tingkatannya. Ada tingkatannya, Iya, betul jadi sekali. di sini aku bisa belajar dari situ. Apa ya? Cukup banyak banget kebiasaan yang menjadi apa ya? Pengalaman pertama aku di situ. Ya di sini kan kayak seperti ini lah. Lebaran ketupat. Nah, salah satunya itu kan menjadi salah satu hal yang baru bagi aku. Oke. Jambi kan ya lebaran itu hari pertama itu kan makan ketupat sama-sama. Tapi kalau di sini kan lebaran ketupat itu setelah seminggu. 7 hari. Ya, Iya, 7 7 hari. Itu. Lebaran itu kan Iya. baru lebaran ketupat, dan di situ. Dan apa ya? Mungkin cukup itu aja closing statement dan pesan dan kesannya selama 2 tahun merantau di Tulungagung. Oke, mungkin segitu dulu podcast Cenil kita hari ini. Kini saatnya kita pamit undur diri. Aku Manda. Dan aku Melani. Sampai jumpa lagi di podcast Cenil. Cerita-cerita nilai. Kita ini. Takbir. Udah dulu toh. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di podcast Cenil. Cerita-cerita nilai. Paling ini pangkalan nilai. Ya. Sampai jumpa lagi di podcast Cenil. Cerita-cerita nilai. Oh, iya.